Kisah ini dimulai dari seorang anak bernama Ben. Dia adalah anak biasa pada umumnya yang bersekolah dan bermain. Namun tak seperti anak lainnya, Ben ini mengidap Tourette Syndrome sejak dia berumur 6 tahun. Tourette Syndrome adalah sebuah penyakit kelainan saraf yang membuat Ben mengeluarkan suara-suara aneh dan respons saraf yang membuat leher dan kepalanya bergerak sendiri. Kelainan ini tentu saja membuat dia sering menjadi bahan bulian oleh teman-temannya, bahkan oleh gurunya sendiri. Tidak ada orang yang mengerti tentang hal itu, karena memang pada tahun-tahun itu Tourette Syndrome merupakan kelainan yang langka. Ben sebenarnya mencoba hidup normal. Dia nggak mau penyakitnya menghalanginya untuk bersosialisasi. Di sekolah, Ben bahkan tumbuh riang dan sering bermain dengan adiknya yang bernama Jeff. Pada suatu ketika, orang tua mereka memutuskan untuk bercerai dan mereka berdua akan tinggal bersama ibu. Sebenarnya sang ayah bisa dibilang adalah ayah yang baik. Namun sayang dalam menghadapi Ben, dia sering emosian dan dia menganggap kelainan Ben adalah sebuah hal yang dibuat-buat. Dia selalu menyuruh Ben untuk mengontrol dirinya agar tidak membuat suara-suara aneh. Padahal penderita Tourette Syndrome nggak bisa menahan hal itu. Bahkan karena Ben sering terdengar menggonggong seperti anjing, teman ibunya seringkali menyinggungnya dengan menyarankan untuk menggunakan jasa dukun supaya penyakit Ben bisa sembuh. Tentu saja sang ibu sedikit tersinggung dengan saran tersebut. Si ibu sering membawa Ben ke banyak dokter dan ke beberapa psikiater. Namun psikiater menganggap kelainan Ben terjadi karena adanya penolakan dari diri Ben terhadap perceraian orang tuanya. Psikiater itu malah menyalahkan orang tua Ben dan tidak memberikan solusi yang tepat. Hal yang Ben suka hanyalah ketika dia bermain baseball, karena di sana dia merasa bisa berbaur dengan teman lainnya, karena di lapangan orang-orang juga sering melakukan gerakan aneh, bahkan suara-suara aneh. Setelah pertandingan, ayah dan anak ini pun menghabiskan waktu bersama. Namun karena Ben selalu mengeluarkan suara anehnya, ayahnya pun memutuskan untuk pulang. Di dalam mobil, Ben mencoba mencairkan suasana dan menutupi kesedihannya dengan bertanya tentang pasangan baru ayahnya. Si ayah pun mencoba menjelaskan dengan baik. Namun karena Ben gak bisa menahan perilaku Tourette Syndrome-nya, ayahnya kembali kesal dan membentak Ben tanpa memikirkan hatinya. Di sekolahnya pun, guru-gurunya sering memarahi Ben karena suara-suara yang dia buat di dalam kelas. Dia sering disuruh minta maaf karena sering membuat teman-temannya nggak bisa berkonsentrasi. Gurunya juga menyuruh Ben berjanji untuk enggak mengeluarkan suara-suara konyolnya lagi. Itu sebuah hal yang sebenarnya tidak mungkin bisa dilakukan. Tapi Ben nggak punya pilihan lain selain menuruti paksaan gurunya. Tak butuh waktu lama setelah kembali ke tempat duduknya, Tourette-nya pun kambuh. Guru-guru di sana menganggap Ben adalah anak yang kurang ajar, bahkan kepala sekolah menganggap kalau Ben sengaja melakukan hal itu karena kenakalannya. Di sini Ben pun tak kuasa menahan air matanya. Setelah kejadian ini, sang ibu memutuskan melakukan riset sendiri terkait kelainan yang diderita anaknya. Dia pun meminjam banyak buku dari perpustakaan untuk mencari jawabannya. Dan akhirnya dia pun menemukan jawaban untuk penyakit Ben, yaitu Tourette Syndrome. Penemuan ini pun dia kasih lihat kepada psikiaternya, dan dari situlah baru mereka sadar bahwa membawa Ben ke psikiater adalah jalan yang salah. Psikiater ini pun mengaku bahwa dia belum pernah melihat kasus Tourette Syndrome sebelumnya. Si ibu pun sangat sedih karena mengetahui kalau sindrom ini belum ada obatnya dan gak ada yang bisa dilakukan selain menerima keadaan. Ben berkata kepada ibu bahwa dia pasti bisa melewati semua ini. Ben menelpon ayahnya untuk memberitahukan kenapa selama ini Ben selalu mengeluarkan suara-suara aneh. Akhirnya sang ayah pun percaya pada Ben. Singkat cerita, Ben akhirnya lulus SD dan berlanjut ke SMP. Namun nasibnya sama aja, dia tetap menjadi bahan bulian teman-temannya. Di dalam kelas, Ben masih dimarahi gurunya ketika Tourette Syndrome-nya kambuh. Hal itu menyebabkan Ben dipanggil ke kantor kepala sekolah untuk bertemu dengan Mr. Mayer selaku kepala sekolah.
Ben meminta maaf karena selalu mengganggu kegiatan belajar di kelas. Namun Mr. Mayer berkata bahwa fungsi sekolah adalah untuk mengedukasi siswanya, untuk meningkatkan pengetahuan dan menghilangkan kebodohan. Di situ Mr. Mayer menyuruh Ben untuk datang ke konser orkestra sekolah. Tentu saja Ben menolak karena kehadirannya pasti akan merusak musiknya. Tapi Mr. Mayer bersikeras untuk Ben datang ke konser itu. Dan benar saja, ketika orang-orang sedang menikmati alunan musik, suara Ben malah bercampur dengan suara musik dan orang-orang yang hadir di sana merasa sangat terganggu. Setelah konser selesai, Mr. Mayer memberikan sambutan di atas panggung. Dengan belak-belakan dia bertanya kepada audiens yang hadir, "Apakah kalian mendengar suara yang mengganggu di tengah-tengah konser?" Perlu kalian ketahui, suara itu berasal dari anak yang bernama Ben. Semua mata pun tertuju pada Ben. Kemudian kepala sekolah memanggil Ben ke atas panggung. Seketika keadaan di ruangan itu hening, kecuali suara aneh yang Ben keluarkan. Pak. Di atas panggung terjadilah percakapan antara Mr. Mayer dan Ben. Dia bertanya pada Ben, "Apakah kau senang membuat suara itu dan mengganggu orang lain?" Ben menjawab, "Tidak. Itu karena aku punya penyakit Tourette Syndrome." Kemudian Mr. Mayer berkata, "Bisa kau jelaskan?" Ben menjelaskan, "Itu berasal dari otakku yang menyebabkan aku membuat suara-suara aneh tanpa kendaliku." Mr. Mayer bertanya, "Tapi jika kau mau, apakah kau bisa mengontrolnya?" Ben menjawab, "Nggak bisa, Pak. Ini adalah penyakit yang tidak saya inginkan keberadaannya." Mr. Mayer kembali bertanya, "Tapi apakah ada pengobatan untuk ini?" Ben menjawab, "Untuk saat ini belum ada obatnya, Pak. Saya tidak suka membuat suara-suara yang mengganggu ini lebih daripada kalian yang mendengarkannya." Mr. Mayer pun bertanya apa yang semua orang di sekolah ini bisa lakukan untuk membantu. Ben pun menjawab, "Aku hanya perlu semua orang memperlakukanku seperti memperlakukan orang pada umumnya. Aku akan sangat berterima kasih jika kekurangan yang mengganggu kalian ini diterima. Dan aku berharap kalian memaafkan semua ketidaknyamanan dari suara-suaraku." Lalu Ben disuruh kembali ke tempat duduknya dan dia mendapatkan tepuk tangan dari semua orang yang pada akhirnya mengerti tentang Tourette Syndrome. Dia berhasil memberikan sebuah edukasi pada semua orang tentang penyakit Ben dan itu sangatlah membantu Ben dalam menjalani hari-harinya di sekolah. Singkat cerita, Ben akhirnya tumbuh dewasa dan lulus kuliah. Ben memulai langkahnya dengan pergi ke dinas pendidikan agar dia mendapat kesempatan untuk diwawancarai oleh para kepala sekolah di wilayah Atlanta. Kepala dinas pendidikan pun sebenarnya prihatin dengan Tourette Syndrome yang dialaminya. Tapi Ben meyakinkan bahwa menurut Lembaga Disabilitas Amerika, orang-orang seperti Ben punya kesempatan yang sama tanpa kecuali. Singkat cerita, dia pun mulai mendapatkan panggilan untuk wawancara. Awalnya wawancara normal sampai Tourette Syndrome-nya kambuh, tiba-tiba ekspresi sang kepala sekolah langsung berubah. Wawancara kedua pun sama. Senyum dari ibu kepala sekolah ini pelan-pelan hilang setelah melihat Ben dengan sindrom Tourette-nya. Sambil menunggu wawancara selanjutnya, Ben gak lupa dengan kehidupan asmaranya. Dia sering melakukan online dating dan dia gak pernah malu jika Tourette Syndrome-nya kambuh di depan umum. Malahan dia bisa mengubah kekurangannya menjadi sesuatu yang lucu. Hubungan Ben dan ayahnya pun udah nggak setegang ketika dia masih kecil. Ben sering bertemu dengan ayahnya di Atlanta. Ayahnya memang sudah maklum dengan Tourette Syndrome yang dia derita. Tapi sayangnya, ayahnya masih belum bisa percaya dengan optimisme Ben untuk menjadi seorang guru. Ayahnya malah seringkali mengajak Ben untuk bekerja dengannya. Tentu saja Ben menolak tawaran tersebut karena ada Tourette atau nggak ada Tourette, Ben akan tetap mau menjadi seorang guru. Hari demi hari Ben selalu gagal dalam wawancaranya. Namun hingga tahun penutupan penerimaan guru baru ditutup, Ben masih belum mendapatkan kesempatan menjadi guru. Pada akhirnya dia terpaksa bekerja bersama ayahnya sambil menunggu kesempatan yang akan datang. Singkat cerita, tahun ajaran baru dan pembukaan perekrutan guru telah dibuka. Ben mendapatkan panggilan wawancara di sebuah sekolah dasar yang bernama Mountain View.
Dia pun bertemu kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Mereka pun mengadakan sesi wawancara untuk Ben. Berbeda dengan wawancara-wawancara sebelumnya, mereka berdua lebih fokus dengan potensi Ben dalam mengajar dibandingkan dengan Tourette Syndrome-nya. Mereka lebih menggali filosofi mengajar dan metode-metode yang akan dilakukan Ben dalam mengajar. Hampir 2 jam mereka bercakap-cakap dan itu adalah wawancara terbaik yang pernah Ben dapat. Namun seperti biasa, dia nggak mau terlalu berharap lebih karena belum tentu dia diterima sebagai guru. Singkat cerita, akhirnya dia mendapatkan telepon dari kepala sekolah untuk datang ke sana. Dan pagi itu, Ben mendapatkan kabar gembira kalau dia diterima mengajar di sekolah itu. Ben diantarkan ke ruang kelas tempat dia mengajar nanti. Beruntungnya, dia mendapatkan dukungan dari para guru di sana. Sebuah lingkungan yang sangat hangat. Mendengar kabar itu, ibunya pun sangat terharu atas keberhasilan Ben mencapai posisi yang diharapkan. Sang ibu pun mengingatkan Ben untuk jangan lupa dalam mencari jodoh. Jadi setelah menelpon ibunya, Ben pun kembali melakukan online dating dan bertemu dengan perempuan yang bernama Nancy. Mereka berdua ternyata punya banyak kesamaan. Namun Ben gak mau terlalu berharap. Jika Nancy tertarik dengannya, maka Nancy akan menghubunginya kembali. Ternyata pada suatu malam, Nancy kembali menghubunginya dan mereka memulai hubungannya. Singkat cerita, Ben mendapati salah seorang muridnya, Amanda, mengabari kalau dia nggak bisa ikut kelasnya lagi dikarenakan orang tuanya khawatir konsentrasi Amanda terganggu jika Ben yang menjadi gurunya. Di lain hari menjelang hari Thanksgiving, para murid di kelas Ben sibuk mendekorasi ruangan. Di saat itu Ben melihat Amanda yang mengintip dari depan pintu kelasnya. Amanda sangat ingin sekali bergabung di kelasnya itu. Ben pun menghampirinya. Alih-alih menjelekkan keputusan ayahnya Amanda, Ben ternyata mendukung keputusan ayah Amanda itu dan berkata bahwa di kelas yang lain pun Amanda akan punya guru yang hebat. Di sana juga ada murid yang bernama Heather. Ia terkena kanker yang awalnya putus asa menjadi semangat karena cara mengajar Ben sangat menyenangkan. Anak itu sekarang selalu semangat pergi ke sekolah karena ingin belajar dengan guru favoritnya. Pada saat perayaan Valentine's, Ben mendapatkan telepon dari ibunya Heather bahwa Heather nggak bisa lagi datang ke sekolah. Di situ Ben mengajak para murid menggambarkan sesuatu untuk menghibur Heather bahwa mereka sangat mencintai dirinya. Namun sayangnya 2 minggu kemudian, berita duka datang ke sekolah bahwa Heather telah meninggal. Semua orang termasuk Ben pergi ke gereja. Namun Ben gak mau masuk karena khawatir akan mengganggu acara kedukaan dengan suara-suara anehnya. Ibunya Heather pun keluar dan mengatakan bahwa Ben udah jadi sosok yang menghadirkan kehidupan bagi anaknya. Ibunya Heather meminta Ben untuk nggak pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal untuk anaknya. Karena permintaan tersebut, Ben pun masuk ke dalam mengantarkan murid kesayangannya menuju peristirahatan terakhirnya. Ketika itu sekolah kedatangan seorang yang menilai kinerja guru-guru yang mengajar di situ, termasuk Ben. Di hari itu Ben seperti biasa mengajar dengan metodenya yang kreatif. Tapi di saat yang bersamaan Ben malah kedatangan temannya yang membawa truk besar. Dia pun mengajak semua anak muridnya untuk ikut melihatnya. Dia nggak peduli walaupun sedang ada penilaian. Yang terpenting adalah kebahagiaan anak muridnya. Di sisi lain Ben bertemu dengan ayahnya dan banyak bercerita, terutama tentang sedikit kekhawatirannya apabila sekolah tidak memperpanjang kontraknya Ben. Hubungan emosional antara ayah dan anaknya ini pun membaik. Bahkan untuk mendukung karirnya, sang ayah datang ke sekolah tempat Ben mengajar. Ayahnya membawa lemari-lemari kayu buatannya untuk perpustakaan. Dia juga memberikan helm proyek sebagai tambahan koleksi Ben yang biasa mengajar menggunakan bermacam-macam topi. Setelah itu para guru pun memanggil Ben dan berkata bahwa kepala sekolah memanggilnya dan ingin bertemu di ruang kelas. Mungkin ini berhubungan dengan kontrak tahun depan, kata mereka. Sesampainya di sana, kelas sudah penuh dengan para murid dan para guru. Kepala sekolah pun berkata, mungkin di antara kalian sadar bahwa beberapa waktu lalu ada pengamat pendidikan berkeliaran di sekolah kita. Dan dengan bangga, aku umumkan bahwa guru tercinta kita, Ben, mendapatkan penghargaan sebagai Teacher of the Year dari Slim Award. Di malam penghargaan, Ben naik ke podium menerima penghargaan dan berpidato bahwa dia berdiri di sana karena dukungan dan cinta orang-orang yang mendukungnya.
Ben juga dengan lantang berterima kasih pada Tourette Syndrome-nya. Penyakit ini sudah mengajariku pelajaran yang paling berharga, yaitu jangan pernah membiarkan apapun menghentikan kau dari mengejar mimpimu. Saat itu Ben sudah menjadi inspirasi banyak orang termasuk para muridnya. Setelah itu Ben melanjutkan gelar masternya dan dia dan Nancy pun menikah di tahun 2006. Dia tetap tinggal di Atlanta dan tetap melakukan hal yang dia cintai, yaitu mengajar. Film pun selesai. Untuk menambah semangat dalam membuat alur cerita, apabila berkenan, support channel ini dengan cara yang kamu bisa ya.